Saudara, jelang tutup tahun bursa kedatangan calon penduduk baru. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga akan mengulasnya pagi ini langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dian, berapa besar dana yang bisa diserap pasar dari para calon anggota baru bursa ini? Ya, Paskalis, ini estimasi penyerapan dananya mencapai 33,3 triliun rupiah. Angka ini diperoleh dari banyaknya saham yang dilepas ke publik dikalkulasikan dengan harga penawaran umum. Nah, menurut informasi website eIPO, tercatat ada 15 calon emiten yang akan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel dengan kode saham MTLL yang hari ini atau pagi ini melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Kalau Anda lihat di belakang saya, saudara, ini acaranya sedang berlangsung. Jadi PT Daya Mitra Telekomunikasi ini merupakan perusahaan penyedia layanan menara telekomunikasi yang juga merupakan anak usaha Telkom, akan melepas 23,49 miliar saham ke publik dan harga penawaran perdananya adalah Rp800 per unit saham. Nah, sementara 14 emiten lainnya sampai dengan saat ini masih dalam proses penetapan harga penawaran umum begitu, yang tentu saja terdiri dari berbagai sektor. Nah, sampai dengan saat ini tercatat ada 41 emiten yang sudah melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, termasuk tadi Mitratel, dan kemudian juga Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa pergerakan dari ke-40 perusahaan yang melakukan IPO ini cukup positif sehingga penyerapan dananya juga cukup optimal. Nah, analis ini juga memprediksi bahwa di penghujung tahun 2021 ini nanti masih akan pasar modal kita diramaikan oleh emiten-emiten yang akan melakukan IPO karena memang minat investor terhadap saham-saham IPO juga cukup tinggi, Paskalis dan juga saudara. Tapi tentu saja, saudara, sebagai investor yang melirik saham-saham IPO, kita juga tetap harus memperhatikan valuasi masing-masing emiten, baik itu prospek bisnisnya maupun kinerja laporan keuangannya, kalau memang kita menentukan akan menjadi investor jangka panjang. Tapi kalau untuk investor jangka pendek, tentu saja juga kita harus tetap punya batasan ideal untuk mengetahui kapan harus melakukan profit taking, kapan harus melakukan cut loss begitu. Jadi pagi ini kita akan lihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita, karena pada penutupan perdagangan pekan yang lalu IHSG kita bergerak di level psikologis rekor baru 6.700-an. Pagi ini kita lihat bergerak di zona hijau di level 6.735, terapresiasi 0,17%, ada penambahan 11,45 basis poin, dan analis memprediksi bahwa IHSG kita masih akan melanjutkan penguatan karena meskipun ada sentimen negatif dari tapering off, IHSG kita juga ditopang oleh sentimen positif rilis data NPI atau neraca pembayaran Indonesia pada kuartal 3 2021 yang angkanya surplus 10,7 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian juga ditopang oleh Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Kemudian juga kita tahu bahwa saat ini pasar modal kita sedang memasuki musim window dressing, dan maraknya emiten-emiten yang melakukan IPO di penghujung tahun ini juga diprediksi akan terus mendorong pergerakan IHSG kita mencetak rekor-rekor baru. Jadi kita tunggu sampai penutupan perdagangan nanti, Paskalis. Kembali ke studio. Terima kasih untuk ulasan Anda, Dian Silitonga, langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta.